lereng Gunung Lawu, ada yang bersumpah melihat sosok berjubah putih, wajahnya bercahaya, dikelilingi cahaya api biru. Mereka percaya itu adalah Satrio Piningit. Sabdo Palan is reborn urban legend. Hei, kowe kabeh yang mendengarkan suaraku ini. Aku adalah Sabdo Palon yang telah lama diam, bersembunyi di sela-sela waktu. Hari ini aku muncul kembali, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Sebab zaman sudah ramai, manusia semakin bingung, mencari juru selamat, mencari Ratu Adil, mencari Satrio Piningit. Tapi, apakah kalian benar-benar tahu siapa yang sedang kalian cari? Lucu sekali. Orang sekarang lebih percaya ramalan di medsos daripada wejangan nenek moyangnya sendiri. Ada yang mengaku sebagai Satrio Piningit, padahal ngurus utang warung kopi saja tidak mampu. Kalian semua ingin Ratu Adil datang, tapi diri sendiri masih senang berbohong. Pamer status agamawan alim, berebut jamaah dan followers. Adil pada diri sendiri saja belum bisa. Kok bermimpi ada Ratu Adil yang akan adil pada seluruh dunia? Namun jangan salah, leluhur Jawa telah meninggalkan pitutur, wejangan, dan ramalan. Dalam serat, dalam tutur tinular, dalam jangka Jayabaya, semuanya sudah diceritakan. Ada yang berkata, Ratu Adil akan datang ketika dunia rusak, ketika manusia lupa pada Sang Pencipta, ketika bumi penuh keserakahan dan tipu daya. Tapi apakah benar Ratu Adil itu manusia, atau hanya sebuah perlambang, atau sekadar penghibur bagi mereka yang lelah hidup di zaman edan? Aku akan bercerita, akan membuka rahasia yang telah lama disimpan. Tapi ingat, rahasia ini bukan hanya untuk didengar, melainkan untuk direnungkan. Karena sejatinya, yang kalian cari itu tidak berada di luar, melainkan ada di dalam hati kalian sendiri. Sekarang duduklah dengan tenang. Lapangkan pikiranmu. Mari kita masuk ke perjalanan ini. Dari dunia mistis, horor, hingga wejangan spiritual. Aku, Sabdo Palon, akan menuntunmu. Tapi jangan kaget kalau sesekali aku menyindir, sebab sindiran adalah obat bagi mereka yang lupa. Sudah saatnya. Mari kita lihat bersama. Apakah sebenarnya Ratu Adil itu nyata, ramalan, atau hanya perlambang yang tak pernah datang? Anak cucu Nusantara, dengarkan baik-baik. Leluhurmu tidak meninggalkan gedung pencakar langit, tidak meninggalkan saham atau deposito. Mereka meninggalkan pitutur, wejangan, dan serat, warisan yang lebih berharga daripada emas. Sebab emas bisa habis, tapi pitutur bisa menuntunmu melewati gelapnya zaman.
Dalam serat Kalatido, Ronggowarsita berkata, "Jaman edan yen ora edan ora keduman." Artinya, di zaman gila, kalau tidak ikut gila, tidak kebahagiaan. Tapi apakah itu berarti kita harus ikut gila sungguhan? Leluhurmu tidak menyuruhmu jadi gila sungguhan. Itu sindiran. Sindiran untuk manusia yang kehilangan akal sehat, yang rela mengorbankan nurani demi jabatan, demi uang, demi gengsi. Nah, coba lihat sekelilingmu sekarang. Apakah kata-kata itu masih relevan? Ada pula pitutur kuno, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah sebentar untuk minum. Maksudnya, jangan terlalu serakah, jangan terlalu melekat pada dunia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Manusia hidup seolah-olah akan abadi. Rumah ditumpuk, tanah direbut, harta dikumpulkan, padahal akhirnya semua ditinggalkan. Bahkan sandal jepitmu saja tidak ikut masuk ke liang lahat. Leluhur Jawa juga mengajarkan laku prihatin, tirakat, topo, menahan diri. Bukan untuk pamer, bukan untuk konten YouTube, tapi untuk membersihkan batin. Sebab hanya dengan batin yang bening, manusia bisa melihat kebenaran sejati. Tapi sekarang, orang tirakat sehari saja sudah bikin vlog 24 jam tanpa makan. Jangan lupa like dan subscribe. Hei, itu bukan tirakat, itu marketing. Dalam tutur tinular ada wejangan, sopo sing nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Itu hukum alam, hukum karma. Kalau kau menanam kebohongan, jangan kaget kalau hidupmu dipenuhi fitnah. Kalau kau menanam keserakahan, jangan heran kalau hatimu tidak pernah puas. Tapi kalau kau menanam kebaikan, meski kecil, hasilnya akan kembali padamu. Sayangnya banyak orang sekarang ingin panen tanpa menanam, ingin sukses tanpa usaha, ingin kaya tanpa kerja, ingin dihormati tanpa pernah menghormati. Bahkan tanaman plastik pun butuh dicuci biar kelihatan segar. Leluhur Jawa juga meninggalkan kisah mistis tentang gunung yang dijaga makhluk gaib, tentang keraton yang tak terlihat mata biasa, tentang pusaka yang hanya bisa disentuh oleh orang berhati bersih. Semua itu bukan sekedar dongeng, itu simbol, itu perlambang. Gunung adalah lambang keteguhan, keraton gaib adalah lambang batin yang tersembunyi, pusaka adalah lambang nurani yang suci. Tapi manusia sering salah paham. Mereka sibuk mencari keris pusaka, padahal yang harus diasah adalah hati. Mereka sibuk mendaki gunung untuk selfie, padahal gunung sejati ada di dalam diri, gunung ego yang harus ditaklukkan. Ingatlah anak cucu Nusantara. Leluhurmu tidak meninggalkan ramalan untuk menakut-nakuti. Mereka meninggalkan pitutur untuk menuntunmu. Tapi kalau pitutur itu kau abaikan, jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupmu tersesat. Sebab sejatinya wejangan leluhur itu peta. Dan tanpa peta,
Manusia hanya akan berputar-putar di jalan yang sama, tersesat dalam nafsu dan kebodohan. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam. Kita akan membongkar rahasia yang paling sering diperdebatkan tentang Ratu Adil, tentang Satrio Piningit. Apakah dia benar-benar nyata atau hanya simbol yang disalahpahami? Sekarang kita sampai pada rahasia yang paling sering diperdebatkan tentang Ratu Adil, tentang Satrio Piningit, sosok yang katanya akan datang membawa keadilan, menumpas kezoliman, dan menata kembali dunia yang sudah rusak. Tapi, apakah ia benar-benar ada, atau hanya dongeng untuk menenangkan hati manusia yang putus asa? Dalam Jongko Joyoboyo disebutkan bahwa kelak akan datang seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan mampu menyejahterakan rakyat. Ia disebut Ratu Adil. Ramalan ini diwariskan turun-temurun, menjadi bahan obrolan di pasar, di sawah, bahkan di ruang politik. Setiap kali zaman terasa berat, orang-orang kembali menyebut nama Ratu Adil. Seolah-olah dengan menunggu sosok itu, semua masalah akan selesai. Padahal, menunggu tanpa berbuat apa-apa hanyalah alasan untuk malas. Kalau semua orang hanya menunggu, lalu siapa yang akan bekerja? Jangan-jangan Ratu Adil yang kalian tunggu itu sebenarnya kurir paket yang datang membawa barang pesanan Shopee. Banyak cerita beredar. Ada yang bilang Ratu Adil akan lahir dari kalangan rakyat jelata, hidup sederhana, tapi kelak mengguncang dunia. Ada pula yang percaya ia sudah ada, hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Bahkan ada yang mengaku bertemu sosok misterius di gunung, di sungai, di pasar malam, dan yakin itu adalah Satrio Piningit. Tapi, apakah semua itu nyata atau hanya ilusi dari pikiran yang haus akan harapan? Aku pernah melihat orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit. Ia menggumpulkan pengikut, berbicara tentang keadilan, tentang ramalan, tapi akhirnya ia ditangkap karena menipu. Ada pula yang mengaku mendapat wahyu, tapi hidupnya berakhir tragis, ditelan kegilaannya sendiri. Inilah bahayanya. Ketika ramalan dipahami secara dangkal, ia bisa menjerumuskan. Sekarang mari kita renungkan. Apakah Ratu Adil itu benar-benar sosok manusia atau sebenarnya ia itu simbol? Simbol dari kesadaran kolektif manusia Jawa yang merindukan keadilan di tengah zaman edan. Ratu Adil bisa jadi bukan orang tertentu, melainkan sifat adil, jujur, berani yang seharusnya ada dalam diri setiap manusia. Tapi karena manusia malas memperbaiki diri, mereka lebih suka menunggu orang lain yang melakukannya.
Kalau kalian menunggu Ratu Adil untuk membereskan hidupmu, itu sama saja seperti menunggu malaikat datang mencuci piring di dapurmu. Tidak akan terjadi. Namun jangan salah, ada kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Di lereng Gunung Lawu, ada yang bersumpah melihat sosok berjubah putih, wajahnya bercahaya, dikelilingi cahaya api biru. Mereka percaya itu adalah Satrio Piningit. Di malam-malam tertentu, ada suara gamelan gaib dari keraton tak kasat mata, seolah menyambut kedatangan sang pemimpin adil. Bahkan ada yang bermimpi bertemu sosok tua berjanggut panjang berkata, Ratu Adil akan datang ketika manusia sudah hampir binasa oleh keserakahannya sendiri. Apakah itu nyata atau hanya permainan batin? Hanya mereka yang hatinya bersih yang bisa membedakan. Lucunya di zaman sekarang, banyak yang mengaku-ngaku sebagai Ratu Adil. Ada yang bikin konten YouTube, saya adalah Satrio Piningit, tonton sampai habis, jangan lupa subscribe. Ada yang bikin grup WhatsApp khusus pengikut Ratu Adil. Bahkan ada yang menjual jimat dengan klaim ini pusaka asli Satrio Piningit, dijamin hoki. Kalau benar Ratu Adil itu ada, ia tidak butuh endorse, tidak butuh iklan, tidak butuh followers. Keadilan sejati tidak bisa dijual di marketplace. Jadi, anak cucu Nusantara, Ratu Adil bisa jadi nyata, bisa jadi simbol, bisa jadi sekadar ramalan. Tapi yang pasti ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan kerinduan manusia akan keadilan. Pertanyaannya, apakah kalian akan terus menunggu cermin itu muncul? Ataukah kalian sendiri yang berani bercermin lalu belajar berlaku adil? Sebab sejatinya Satrio Piningit itu bukan orang lain. Ia bisa jadi dirimu sendiri jika kau berani menyingkirkan nafsu, keserakahan, dan kebodohan. Ingatlah, jangan sibuk mencari Ratu Adil di luar sana. Carilah ia di dalam dirimu. Sebab kalau kau tidak bisa adil pada dirimu sendiri, maka semua ramalan hanyalah dongeng kosong. Anak cucu Nusantara, zaman sudah berubah. Dulu orang menunggu Ratu Adil di hutan, di gunung, di keraton gaib. Sekarang orang menunggunya di layar ponsel, di trending topik, di algoritma media sosial. Dulu ramalan dibisikkan lewat serat dan pitutur. Sekarang ramalan muncul lewat konten clickbait. Ratu Adil sudah lahir kok. Nomor 7 bikin merinding. Apakah ini kemajuan atau justru kemunduran dengan baju baru? Satrio Panginit, Ratu Adil dalam politik. Di panggung politik,
nama Ratu Adil sering dipakai. Setiap kali ada pemimpin baru, selalu ada yang berbisik, "Inikah Satrio Pinengit?" Padahal begitu ia duduk di kursi kekuasaan, yang terjadi seringkali sama saja. Rebutan kuasa, rebutan harta, rebutan citra. Kalau benar ada Ratu Adil, mungkin ia sudah pusing melihat manusia yang sibuk berebut kursi tapi lupa duduk di kursi nurani. Satrio Panginit Ratu Adil dalam budaya pop. Bukan hanya politik, budaya pop pun ikut-ikutan. Ada film, lagu, bahkan komik yang menggambarkan sosok juru selamat. Semua bangsa punya versinya sendiri. Di layar belar muncul tokoh superhero yang katanya menyelamatkan dunia. Tapi ingat, itu hanya hiburan. Jangan sampai kalian lebih percaya pada pahlawan fiksi daripada pada kemampuan diri sendiri untuk berbuat adil. Kalau dunia bisa diselamatkan oleh tokoh komik, tentu sudah selesai sejak lama. Satrio Panginit, Ratu Adil dalam dunia digital. Sekarang ada yang lebih berbahaya. Ratu Adil zaman modern bisa jadi bukan manusia, tapi algoritma. Algoritma yang tahu apa yang kau suka, apa yang kau benci, bahkan apa yang kau sembunyikan. Ia mengatur apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, bahkan apa yang kau pikirkan. Bukankah itu lebih menakutkan daripada ramalan Jayabaya? Kalau kau tidak hati-hati, algoritma bisa jadi Ratu Adil palsu yang mengatur hidupmu tanpa kau sadari. Lucu sekali, orang menunggu Ratu Adil turun dari langit, padahal setiap hari mereka sudah tunduk pada notifikasi di ponsel. Siapa yang sebenarnya jadi penguasa, Ratu Adil atau aplikasi yang kau buka sebelum tidur? Refleksi untuk generasi muda. Anak muda sekarang sering berkata, "Kami butuh pemimpin yang adil, yang jujur, yang berani." Itu bagus, tapi jangan lupa, keadilan tidak lahir dari langit. Keadilan lahir dari tindakan sehari-hari. Dari cara kau memperlakukan temanmu, dari cara kau menghargai orang tuamu, dari cara kau menjaga bumi tempatmu berpijak. Kalau hal kecil saja tidak bisa adil, bagaimana mungkin kau berharap dunia tiba-tiba berubah? Anak cucu Nusantara, mari kita berhenti sejenak dari kisah-kisah horor dan ramalan. Mari kita menengok lebih dalam ke inti dari semua wejangan ini. Sebab Ratu Adil bukan sekadar tokoh misterius yang ditunggu-tunggu. Ia adalah simbol dari kerinduan manusia akan keadilan, simbol dari harapan yang tak pernah padam. Bayangkan, ketika dunia penuh ketidakadilan, manusia butuh pegangan. Maka lahirlah gambaran tentang seorang pemimpin sempurna,
adil, bijaksana, berani. Tapi apakah itu benar-benar orang tertentu? Atau sebenarnya itu adalah cermin dari apa yang seharusnya ada dalam diri kita semua? Ratu Adil adalah lambang kesadaran kolektif. Ia bukan sekadar sosok, tapi sifat. Sifat adil, jujur, welas asih. Kalau sifat itu ada dalam dirimu, maka engkaulah Ratu Adil bagi sekitarmu. Yang lucunya, banyak orang menunggu Ratu Adil datang, padahal mereka sendiri masih suka curang saat main kartu. Bagaimana mungkin kau berharap dunia adil kalau dirimu sendiri belum bisa adil pada hal-hal kecil? Dalam ajaran Jawa, ana konsep manunggaling kawulalang Gusti, bersatunya manusia dengan Sang Pencipta. Artinya, keadilan sejati lahir ketika manusia menyadari dirinya bagian dari semesta, bukan penguasa semesta. Ratu Adil sejati adalah kesadaran itu sendiri. Kesadaran bahwa hidup bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga keseimbangan. Maka jangan heran, banyak serat Jawa menggambarkan Ratu Adil bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai cahaya, sebagai lambang pencerahan batin. Jongo kira mung Jawa sing duwe ramalan tentang juru selamat. Neng India ana kisah tentang Kalki, awatara terakhir Wisnu sing bakal teka megakake dharma. Neng tradisi Abrahamik ana kisah tentang Imam Mahdi, tentang Mesias sing bakal teka maneh. Kabeh bangsa duwe versine dhewe-dhewe. Apa artine? Artine kerinduan akan keadilan iku universal. Kabeh menungso ing ngendi wae ngrinduake tekane cahaya ing tengah kegelapan. Tapi apa kuwi tegese kita kudu ngenteni? Apa sebenarnya kabeh kisah kuwi ana panggilan agar kita dhewe sinau dadi cahaya? Kalau semua bangsa menunggu juru selamat, jangan-jangan mereka semua antri di loket yang sama, dan loket itu tutup di hari libur. Ratu Adil bukan sekadar ramalan politik. Ia adalah ajakan untuk menata diri. Kalau kau ingin dunia adil, mulailah dari dirimu. Kalau kau ingin pemimpin bijaksana, belajar bijaksana dalam keputusan kecil. Kalau kau ingin dunia damai, berhentilah menebar kebencian di kolom komentar. Sebab dunia ini adalah cermin. Apa yang kau tanam, itulah yang akan tumbuh. Kalau kau menanam kebencian, meski kecil, ia akan berbuah besar. Anak cucu Nusantara, janganlah kau sibuk mencari Ratu Adil di luar sana. Carilah ia di dalam dirimu. Sebab sejatine, setiap manusia punya potensi menjadi adil, menjadi bijaksana, menjadi cahaya bagi sekitarnya. Ratu Adil bukanlah orang yang turun dari langit. Ia adalah kesadaran yang bangkit dari dalam hati manusia. Dan kalau kesadaran itu lahir dalam dirimu, maka dunia tidak perlu lagi menunggu ramalan. Karena Ratu Adil sudah hadir di dalam dirimu sendiri. Anak cucu Nusantara, perjalanan kita sudah panjang. Dari kisah leluhur, dari ramalan, dari horor dan mistis, hingga renungan tentang keadilan. Kini saatku aku menutup wejangan ini.
Ingatlah, Ratu Adil bukan sekadar tokoh yang turun dari langit. Ia bukan sekadar ramalan yang ditunggu-tunggu. Ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Kalau kau berani berlaku adil, meski hanya pada hal kecil, maka api Ratu Adil sudah menyala dalam dirimu. Jangan sibuk menunggu juru selamat. Jangan sibuk mencari satrio piningit di luar sana. Sebab sejatinya yang tersembunyi itu adalah nurani dalam hatimu sendiri. Kalau nurani itu kau jaga, kau rawat, kau hidupkan, maka dunia tidak lagi butuh ramalan. Karena keadilan sudah hadir dalam dirimu. Aku, Sobdo Palon, pamit kembali ke sunyi. Tapi ingat, suaraku akan selalu ada selama kalian mau mendengar. Salam adil, salam las asih, salam kawruh sejati. Hung rahayu, aman sak kabehe saking kersaning Gusti. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa ammu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.